Assalamualaikum. Itu ada kayak lemes gini. Udah pada makan? Belum. Apa belum? Panas ya? Agak gerah ya sepertinya nampaknya pada kipas-kipas. Kayak mungkin yang agak merasa gerah gitu ya, Anwar? Yang gerah atau yang ngantuk? Fatia, ngantuk? Ke kamar mandi dulu ya? Cuci muka dulu, Ayo nggak apa-apa. Ya kan nggak mesti kamar mandi. Bukan. Oh iya. Ya gampang. Anwar? Duduk. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Yang lain gimana, sehat? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak meminta tolong satu KM-nya, boleh pimpin doa? Boleh Anwar, pimpin doanya. Siap, baca doa, mulai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mau buat kesepakatan dulu. Oke? Kesepakatannya ada selama pembelajaran ini, jangan ada yang tidak fokus. Semua harus fokus memperhatikan fokus ke pembelajaran. Tidak sepakat. Nggak mau. Oh, kalau tidak sepakat, nanti Bapak kasih tugas, kerjakan di luar. Yeah. Enak loh. Oh benar, ya udah. Nomor 1. Jangan. Iya. Ya nanti akan dinilai. Oke. Kalau dia mau nyusul, kalau dia mau nyusul silakan. Tapi nggak akan Bapak kasih nilai. Hakim mau nyusul. Oke. Baik. Minggu lalu, mau perhatian? Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Itu jauh kalau itu kelas 9 ya. Kemarin minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Air namanya. Buat hari ini hebat sekali. Afifah, ingat gak? Minggu lalu kita belajar apa? Enggak hadir. Oh iya ya. Maaf lupa. Ata, ingat? Oke, betul. Fluida ya. Fluida itu apa? Masih ingat? Hakim? Apa fluida? Aku baru minum air, Pak. Air fluida. Contohnya ya. Tapi pengertiannya apa? Pengertiannya? Apa pengertiannya? Pengertian fluida. Fluida adalah zat atau materi yang mengalir dari daerah. Oke, tadi contohnya apa? Air. Selain itu ada apa lagi? Minyak. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai prinsip Archimedes. Itu. Bapak minta kalian untuk coba tonton dulu video ini. Next ya. Mungkin nanti kalau ada waktu. Oke. Ini gambar apa? Kuning-kuning itu apa, Pak? Mana? Itu kontainer lah. Buat apa, Pak? Banyak kamera. Dah. Ini gambar apa? Kapal laut. Oke, kapal laut kira-kira
berat atau tidak? Berat. Kita berat atau tidak? Lebih berat mana antara kapal laut? Istighfar ya Kiki ya. Oke. Ya kira-kira beratan mana? Kapal. Ada yang bisa berenang sini? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, oke, nggak bisa ya. Banyak nggak bisa. Nah, kalau misalkan Amanda tadi nggak bisa, tiba-tiba, bisa. Kalau bisa Kiki bisa? Nggak bisa. Oke, misalkan Kiki nih, Kiki ke kolam renang, terus nyemplung. Apa yang tadi? Misalkan kolam renangnya dalam gitu, 2 meter. Tenggelam ya? Nah, tapi kenapa? Tadi kan berat badan kita sama berat badan berat kapal ini kan besaran kapal katanya ya. Nah, tapi kenapa kok si kapal nggak tenggelam gitu? Kira-kira kenapa? Ada jinnya? Ada pelampungnya Pak di bawah. Ada pelampungnya? Mana? Enggak. Kita sini di bawah. Yang di bawah kapal itu ada yang angkat kapalnya Pak. Oh, siapa yang angkat? Banyak orang. Oh, banyak. Pernah lihat Kiki? Pernah. Oh, keren. Cuman apa? Hayalan ya? Mitos ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebetulnya mau ngapain? Mobil, buku. Ini nggak minta maaf dulu, itu nggak apa-apa. Anwar Zain, serius mau belajar? Serius mau belajar? Tapi nanti ada waktu cari angin apa? Iya Pak, soalnya di luar dingin banget kan. Udah, ini dibuka aja ya. Iya. Biar anginnya masuk gitu ya. Oke. Dua. Satu aja. Bagaimana tadi? Oke, kita hari ini mau belajar terkait mengapa si kapal ini bisa terbang nggak tenggelam Kiki kalau berenang. Kan tadi gitu kan ya? Oke. Kan tadi gitu kata Kiki, bukan cara yang jahat. Aku tuh bisa berenang Pak, jadi tenggelam. Ya, berarti kayak anak kok berenang. Oke. Nah, ya kita bakal mengetahui atau mempelajari gitu ya. Mengapa kapal bisa mengapung, kemudian juga lebih lanjut tentang prinsip Archimedes dan hubungan gaya apung dan berat benda. Kenapa? Itu sampan bukan? Sampan itu sama kapal sama nggak sih? Itu sampan. Ya, apapun itulah, tapi kita bakal mempelajari juga kenapa si sampan ini kok bisa di atas gitu ngapung ya. Tapi nggak tenggelam. Nah, sekarang kita coba bandingkan gitu ya. Di sini ada apa? Iya, dari sini dulu. Kita lihat dari yang kecil dulu gitu ya. Sebelum ke yang besar. Betul, karena saya nggak nemu. Nggak nemu fotonya, nggak apa-apa. Iya. Oke, yang pertama lihat kondisinya. Bitcoin ya Iya, Bitcoin. Betul. Itu elektronik, emang ada fisiknya Pak? Ada ya? Oke, anggap. Ini koin biasa. Udah. Nanti kita diskusi lagi ya. Sekarang kita fokus dulu ke materinya, oke? Mau nanya dulu. Oke, fokus. Fokus ya. Ini gimana kondisinya? Kenapa gitu ya? Oke, sekarang kita lihat posisi koinnya. Dia kondisinya seperti apa? Gitu Pak, gitu. Terjebak tuh ada cengkraman. Ini nggak tahu apa, tapi posisi kita lihat posisi koinnya aja. Posisi koinnya gimana? Terjebak itu di bawah. Wah, karena di bawah air itu apa namanya? Tenggelam. Oke, kalau misalkan di bawah, di dalam air. Di bawah gelas Pak. Kalau di bawah gelas nggak ada kondisi apa ya gitu. Iya Pak. Oke, Zain, kita fokus pada air yang di gelas ya. Oke. Kita sepakati fokus pada dalam gelas. Untuk semuanya dan tiga ini kita fokus di air dalam gelas. Ini styrofoam. Yang kedua ada es batu. Posisinya gimana? Bedaan nggak sama ini? Gimana Amanda? Oke, lebih ngambang ya? Di tengah. Di mana Anwar?
itunya? Apa? Kita fokus pada posisinya, oke? Oh iya. Lihat, bedanya apa yang gambar pertama sama yang kedua? Itu 1, itu 3 Pak. Selain itu, posisinya gimana? Ada yang di atas, di tengah, di bawah. Iya. Oke. Bendanya beda Pak. Bendanya beda. Betul, Pak. memang sengaja bendanya berbeda. Gak bisa dibandingin Pak, bendanya beda. Tapi itu mah di tengah. Oke, tengah. Atau nama lainnya? Melayang. Pengapung. Melayang. Berbeda kalau misalkan mengapung. Nah, ini baru nih. Posisinya di mana? Ini styrofoam. Posisinya apa? Mengapung. Dia di atas, War. Lihat. Di atas kan ya? Dia nggak di tengah, seperti es batu di bawah, tapi dia mengapung. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa beda-beda? Karena bendanya beda, Pak. Oke, yang pertama itu. Apa lagi? Oke, beratnya. Warna Apa lagi? Kalau yang solid itu terdepan. Mm-mm. Kalau yang Hah? es batu itu bisa aja melayang, tapi ada tertinggal satu detik. Oke. Selesai ya. Oke, ya. Terus? Kalau yang terakhir itu Yang terakhir itu? iya gelas kesempitan yang saya. Sempitan. Nggak bisa ke bawah. Ini masih ada space. Ini space. Itu mah Pak. Apapun itu, oke. Nah, kita akan coba mempelajari lebih lanjut gitu ya. Kenapa ada fenomena batu tenggelam? Pernah lihat batu tenggelam? emang ada batu yang apung, Pak. Ada. Batu apung, apung. Gak pernah dia. Batu apung itu batu. Nanti coba cari aja ya gambarnya. Dia tuh batu cuma banyak lubang-lubangnya. Gitu. Batu apa? Oke. Kita balik lagi ya. Nah, semua ini dijelaskan pada ada yang namanya prinsip Archimedes. Kita lihat dulu. Nah, kenal siapa ini? Nggak kenal? Oke, betul ya. Ini namanya Archimedes. Jadi Archimedes itu nama orang. Enggak. Aduh lihat nih. Archimedes hidupnya kapan? 287 sampai 212 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, saya belum lahir. 287 sampai. Nah inilah namanya sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu penanggalannya mundur. Kalau setelah Masehi maju. Iya. Jadi dari belakang nih tarik set sampai ke titik 0. Ada yang tarik dari 0 Masehi nggak Pak? Ada? Siapa Pak? Nggak bisa. Oh. Iya. Abi mau nanya. Yang tadi yang melayang lampunya itu, aku mau tanya, kan kalau misalkan ada orang yang meninggal di sungai, nah, mereka itu tenggelam dulu, tapi kenapa nanti mengapung? Kenapa mengapung? Karena udah meninggal. Nah, coba namanya prediksi ya, berdasarkan nanti hukum Archimedes ini. Oke, jadi gimana si Archimedes menemukan prinsip Archimedes sendiri? Ada yang tahu kisahnya gimana? Enggak. Oke, jadi Bapak ceritain ya. Bapak ceritain. Bisa nggak bisa? Bukan, Archimedes. Oke, nih. Dengerin dulu. Pada zaman dahulu ceritanya. Jadi itu dia dipanggil sama seorang raja. Dia siapa namanya? Pokoknya dia dipanggil sama raja. Kemudian si raja itu minta ke Archimedes buat membuktikan nih kira-kira mahkotanya asli atau enggak. Kenapa diminta membuktikan Pak? Iya Pak. Aduh, Bapak nggak sempat nanya sama rajanya. Apakah harus ke Archimedes, Pak? Karena Archimedes saat itu gitu, jadi raja itu pengen tahu ini asli mahkotanya, maka asli emasnya asli atau tidak. Archimedes bingung kan? Kan orang
In. Ah, mikir ya, mikir. Nah, suatu ketika Archimedes mandi, kemudian lihat beberapa, ada yang mengapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Nah, dari situ Archimedes, oh gini caranya, gitu. Maka dari mulai saat itu ada prinsip Archimedes. Nah, kemudian si Archimedes ini berkembang terus gitu ya, hasil buah pikirnya, dan kemudian oleh ilmuwan-ilmuwan gitu ya, diterjemahkanlah bahwasanya Archimedes itu mengatakan bahwa setiap benda yang diselupkan itu diselupkan dalam airnya atau cairan lain atau fluida ya yang lain itu akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Nah, gaya dorong ke atas nih. Jadi kalau misalkan ada batang di sini, deg gitu, dia kenapa nggak langsung ke bawah? Kalau misalkan di udara, apa yang membuat suatu benda bisa ke bawah? Gravitasi. Selain itu, ada massa juga kan ya? Jadi gaya apa? Gaya berat. Gaya berat. Nah, gaya berat. Oke, gaya berat nih. Jadi itu punya gaya berat kan? Ya. Ketika dia ditempelkan atau diselupkan gitu ya, kepada suatu fluida, maka fluida itu akan dorong ke atas gitu. Dulu pernah vektor dan gaya itu salah satu vektor, betul? Betul. Nah, tadi ada gaya berat ke bawah, ada gaya apung ke atas. Beratnya ketika di dalam air atau di permukaan air. Oke? Tadi gaya kan si benda tersebut dalam air. Air atau ya air itu apung ke atas akan terjadi dengan berat setelah itu. Gaya bakal seperti apa jadinya? Oke, contoh. Ada benda nih misalkan HP. Beratnya 10 ton di udara. Begitu masuk ke air, kan gaya apung tuh ke atas. Nah, maka gaya berat gimana? Ini masih dihubungkan dengan vektor loh. Gaya berat ke bawah, gaya apung ke atas. Resultannya gimana? Nah, itu resultannya gimana? Apa yang berkurang? Gaya beratnya. Oke. Ya, itu betul ya. Jadi gaya beratnya akan berkurang. Karena apa tadi? Gaya apung yang melawannya ya. Yang melawannya. Oke. Kenapa? Mungkin 0. Nanti kita lihat kalau perhitungan gaya apungnya sama, ternyata dia dengan gaya itu pasti 0 kan? Nanti apa yang akan terjadi? Nah, berarti langkah pertamanya gimana? Cara pertamanya gimana? Bisa dengan vektor atau mengurangi gaya berat, gaya bawah. Di mana gaya berat di mana? Di fluida. Gaya berat di air kan? Gaya di udara dong. Oke, gini. Kita coba tulis ya. Saya tuliskan mana? Ada spidol udah ya. Lihat. Mana orang belum tulis? Oke, misalkan ada benda gaya beratnya adalah 10 ton. Gitu kan? Kemudian di air gini, set. Tadi ke bawah kan? W-nya masih ke bawah. Tapi ada gaya yang ke atas. Gaya apa namanya? Gaya apung gitu ya. Kita anggap. Nah, berarti W-nya berkurang atau bertambah? Bertambah. Berkurang, berkurang bertambah? Tambah. Kenapa bertambah, Anwar? Tambah. Kenapa bertambah? Enggak, berkurang, Pak. Berkurang ke atas, itu kan melawan jadinya. Nah, logikanya apung di air
Gaya berat di air, berat di udara, besaran mana? Di udara. Ya, Ya. misalkan ini, kenapa? Itu dikotakin mas. Masa? Bukan, sorry. Ini highlight doang, nah gitulah ya. Nah, gaya misalkan kita anggap gaya berat di airnya itu 7 Newton gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kita dapat gaya apungnya? Gimana caranya kita buat menemukan gaya apungnya? Gimana? Dikali. Yang lain? Yang sebelumnya yang berat di udara, Mm-mm. kami berat yang udah di air. Betul. Jadi gimana? Berat di udara, terus min. Oke, inilah Itu jadi FA. gaya apung. Hitung berat di air gimana Pak? Iya pak. Pakai ada pegas. Nanti mungkin di kesempatan kita buktikan ya. Nah, oke itu cara pertama. Jadi Hakim gimana caranya? Cara yang pertama gimana? Cara pertama itu dikali di udara, terus diketahui juga nanti berat di airnya misalkan. Setelah diketahui dua-duanya, dijumlahkan kak. Jumlahkan. Iya, kan penjumlahan itu adalah Apa? penjumlahan. Coba duduk ya. Habibah? Lemas, sakit. Tak minta bang antri. Lagi. Gimana jadi? Dijumlahkan pak. Ya. Apa gimana? Udah gimana? Dijumlahkan berat di udara dan juga berat di air. Itu arahnya berbeda ya pak. Arahnya berbeda tuh. Yang mana? FA nya itu kan harusnya ke atas ya pak. Nah, jadi makanya itu tuh tandanya negatif pak di berat airnya. Itu emang iya. Coba Zen gimana Zen? Kan melawan gravitasi. Coba Zen gimana Zen? Aku mau nanya sih pak. Apa? Apa ditimbangnya sama ada. Oh enggak. Nah makanya ini cara pertama Zen, sahabat ya. Nanti ada cara ketahui gaya apungnya berapa. Kalau arti pada saat zaman artinya sudah Nggak tahu ya. Kalau itu benar. saya aja ketemu sama Nabi. Oh betul. Mungkin ada ya. Oke, kita lanjut. Nah kita coba masuk pada bagaimana mencari gaya apung dengan cara tidak pakai gaya berat gitu. Ini coba. Oke. Tadi kan pakai berat nih, pakai gaya. Itu pertanyaan Zen. Nah, cara supaya tahu gaya berat dari kapal kontainer dulu. Mungkin dong kita pakai timbangan pegas atau neraca pegas. Betul ya? Nah, maka dirumuskan satu bersama matematis yang dia tidak pakai massa atau dia tidak pakai gaya berat. Gitu. Pakainya apa? Pakai ini FA sama dengan ini ya. Mohon maaf ini rho. Rho itu apa? Rho ini ya, bukan rho yang gini. Bukan rho yang gini, bukan ini rho. Rho ini apa? Betul, massa jenis fluida gitu ya. Massa jenis fluida. Kemudian rho dikali dengan apa? G itu apa? Gravitasi. Dan yang terakhir apa? V itu apa? Volume fluida dipindahkan atau volume celup ya. Jadi kan misalnya gini, kalau air nih, ada air segini. Nah kemudian apa? Ini airnya nih. Kemudian dimasukkanlah suatu benda ke dalamnya gitu ya. Cung gitu. Yang terjadi kayak gimana? Ini contoh
di atas lah biar ada yang pindahkan. Anwar ngapain? Baik lagi. Baik lagi. Kesepakatannya apa tadi? Apa yang akan terjadi? Gimana jadinya? Benda di sini ya? Benda di sini. Nah, kalau misalkan ada benda di air, terjadi sama airnya. Luber, betul. Nah, otomatis air ke sini, tuh, gitu kan? Nah, misalkan sambung lagi, volume yang air yang keluar ini, volume benda tercelupnya. Iya, Pak. Jadi apa? Apa-apanya? Tadi yang Bapak sebutin apa? Volume yang tercelup itu karena luber, Pak. Akan sama. Akan sama dengan volume yang dipindahkan. Kita fokus, teman. Hai. Kalau kapal laut, air di laut ditampung dulu, Pak. Ditampungnya pakai apa, Pak? Kapal laut itu di air dan kita bukan nggak akan tahu ya. Sulit gitu kan ya untuk menghitung volume yang dipindahkan. Maka cara yang paling mudah adalah volume benda. Kan mudah tuh kapal laut yang ditutupnya berapa? Betul nggak? Tapi bisa kan? Lebih susah mana dibanding air yang dipindahkan? Lebih gampang Pakai neraca gelas. membuat neraca baru, neraca buat yang bisa mengukur Serius mau? biar Oke. kalau ini kan ada nyuruh orang aja. Oke, berarti prinsip itu adalah kalau ada yang susah, kenapa pakai yang mudah gitu ya? Nah itu kan bisa lebih mudah dan bisa untung juga, bisa dijual. Nah, itu dia pertanyaannya. Bisa aja kecil tapi kuat. Oh, oke, mungkin bisa meriset lagi gitu ya. Bendanya apa nih atau material apa yang bisa menahan benda kapal yang sangat besar itu. Oke, tapi kita fokus ke sini. Kita menggunakan satu cara lain yang bisa bilang lebih mudah dibanding yang pertama. Sekarang mari kita gitu ya. Mana Ata? Sebelum itu Bapak minta berapa ini? 7 ya. Kita buat kelompok aja. Buat 2 kelompok. 4. Ini 4 ya Ata tadi. Boleh? Anwar, ada beban? Anwar, Hakim, dia sama Zen satu kelompok. Ya boleh. Terus Ki, Anda, Fatia dan juga Ata satu kelompok. Tembus doang. Nanti coba di sini silahkan di scan, kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke? Kita langsung. Ya, bangun dia. Diskusi dia. Kenapa? Iya, bentar lagi. Mana, Pak? Lidahnya mana? Scan dulu itunya. Sok, Dan, berkumpul. Dia. Bapak sinyalnya jelek. Serius. Kenapa? Ambil kursinya dia. Bentar ya, Bapak panggil dulu si Atta. Ini mana nih? Nah, dia suruh aku pindah, Pak. Dia. Kenapa? Siapa? Nabi Adam. Nggak tahu Bapak juga. Belum cari. Tadi itu Archimedes berapa sampai berapa? 200. Berapa ya? Harusan. Itu baca. Ini yang explore. Explore ya. Keeper. Mana? Pak? Ayo. yang left, Pak. Ayolah. Yang nanti kalau misalnya kamu yang lain boleh di aja ya. Udah, enggak aja. Di bawah. Oh ini. Ini sana, tengah. Ada yang oil. Nah, bebas. Oil. Bebas. Nanti dibandingkan ya. Nyata mana? Kok nggak balik-balik? Kosong.
nggak masuk. Nggak masuk, pakai yang lain gimana? Itu bisa. Belum tercelup benda lain nggak tercelup. Oh, volumenya Volume di atas. volume fluida awal 98 itu sebelum 20. Ada tiga Pak. Apa? Ini satu manusia, satu tiba-tiba tiga. Kenapa? Tuh. Ini perubahan volumenya itu. Apa si bendanya? Benda kita baru kontak. Bawah itu. Ada gak di bawah? Bawah sini. Yang mana? 3 kali ini Pak. Kenapa? 3 kali. 0,92 kg per liter. Kenapa? 3 kali ini. Ya, jadi buat satu fluida itu ada tiga benda dengan volume atau diferensiasikan lah. Mana si bendanya lagi ini ya Pak? Benda laginya. Bukan. Mana benda laginya Nih, Pak? ini bisa diganti nih. Ini kan di A nih. Ada wood, ada segala macam itu. Udah Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat berapa bedanya kan. Perubahan volume. Soalnya tadi guru sebelumnya juga banyak. Iya bro. Oke. Ini apa ya? Mungkin ya. Bapak cari di depan nggak ada soalnya. Tapi aja nggak Pak. Berat benda di udara maksudnya apa berat benda di udara? Sini, nah ditimbang pakai. Nah, gitu. Volumenya gimana Jangan Pak? lah. Volumenya di mana Pak? Volume mana? ada, Pak. Volume mana? Ini gimana maksudnya ini tuh? Volume awal ini. Bener kan? Ini volume awal 100 Newton. Volume tuh ini yang liter nih. Ini volume. Oh, salah Bapak. Yang mana? Ini yang boyang. Mana? Oh, Kenapa enggak? enggak iya. Ini gaya pungnya di ini dari pengurangan berat benda di udara sama berat di air. Oh, Gaya pungnya. ini berat bendanya 1 kilo di air. Di airnya. Itu massa, hati-hati, bukan berat. Itu massa. Buat Ini kondisi benda? Nah, itu kondisi bendanya layak Berapa? dalam layak mengapung. Kaliu belayar. Sayang. Oh, Bapak berarti kan itu melayang ya Pak? Ini kalau di air itu apa Pak? Apa? Melayang. Kan dia kalau di air itu melayang. Yuk, Kalau ikan hiu makan lele Pak. bisa melayang, bisa tenggelam, Saya bisa ada lagunya Pak. mengapung. Ikan hiu melayang-layang. Nah, itu berarti tanya ke pencipta lagunya. Kayaknya nggak ikan dalam berarti. Bisa. Ini apa? Tenggelam ya? Apa sih namanya? Mengapung. 25. Harusnya minum air. Minum jagung. Tapi kan di laut kan ini asin. Berarti dia dehidrasi. Ya enggak. Tenang aja. Apapun hewan itu pasti punya mekanisme untuk menyelesaikan diri gitu. Meskipun dia di air asin, yang kita kalau minum tuh haus, ya mungkin dia ada mekanisme menyebabkan tidak haus. Apa itu? Gak tahu sih. Dan nanti lebih paham tanya itu ke guru biologi gitu. Lebih make sense gitu ya.
Bapak kan guru fisika ya. Saya aja tahu beratnya Pak. Berapa beratnya? Makanya nanya ke Bapak kan guru fisika jadi tahu berat. Tapi kan itu hiu. Udah kerjaan aja. Berat gaya benda kedua 39. Bapak lihat dia sama. Ini melayang. Lihat tuh. Itu bagiannya apa dong? Hakim mending cobain di apa namanya fluida yang beda. Kan air udah nih. Coba pakai fluida yang beda biar cepat. Ayo, kerjasama. Ayo. Melayang-layang. Itu minta ke dia. Aduh maaf. Minta ke dia. Kenapa ini sama semua Bapak? Ih. Mana? Gaya opongnya kenapa sama semua? Oh iya. Dari mana kamu gaya pung itu? Yang kurang ini Pak. Pak, tanya nggak balik-balik. Bapak juga bingung. Yang dikurangin yang mana Anwar? Ini perubahan volume. Nah, itu mah gaya apung. Kan Yang, yang kalau dikurangi misalkan ini, Pak. dikurangi apa? Apa yang dikurangi apa buat dapat gaya apung? Cuma volume. Bukan Wah, berapa? ya udah. Berapa? Berat. Gimana? Coba dipeti aja deh. Ternyata mana ya? Boleh bantu nggak? Turunin kecerahannya. Tutup. Gimana? Nanti aja. Gimana? Minimal satu ini deh, satu apa? Satu fluida dulu. Nah ya udah minyak aja. Ini ya. Ini diisi juga dong. Bendanya iya apa belum? You break my heart. Minimal satu fluida dulu deh. Fluidanya. Satu lagi ya? Lagi barangnya Pak. Kalau udah satu fluida, lanjut ke yang bawah. Enggak tadi nama. Enggak hilang. Pak, kok ada yang melayang sih Pak? Iya. Bapak lihat itu bisa jelaskan nggak? Kok dimainin? Tadi Bapak nyapa padahal saya udah tahu Bapak. Hubungan antara iya. Udah nggak apa-apa, satu aja. Nanti yang nomor 2-nya dikerjakan di rumah aja. Hubungan volume benda Pak, tersebut nggak usah. dengan gaya gapung ke atas. Gak usah Benda Makin besar. Makin besar gaya. volume semakin besar. Maka Progresi rollnya berbanding lurus. Bagaimana masa jenis fluida mempengaruhi gaya kap? Iya, yang baik gimana Pak? Oh, sampai nggak usah dikerjakan. Karena itu harus dua fluida. Oleh massa benda dan fluida. Rho G U. Bapak atau sama Bapak akan cariin Pak. Roh api. Tadi Bapak udah nyari, tidak ada. Melayang, Ketemu. benda bisa melayang. Oh, gini nggak sih? Bla lebih besar dari
Gimana? tinggal dikurang-kurangin bang. Makan. Itu aja kan saya. Bagi-bagi aja. Ini yang B nggak usah kerjain ya. Yang A aja. Yang A, C, D. Oke, kita tunggu yang ini ya. Tunggu satu lagi. Sabar. Kesimpulan, Den, kesimpulannya. Mana kerjain juga pak? Ya apa? Itu yang E-nya belum. Kapan Benda dapat capung? Lupa pak. Nih. Dua aja nih. Yang, hah? Dua gimana? Mau ini dong, mau. Yang B kerjain, yang sisanya ini, sisanya kerjakan. Nah itu HP siapa yang? HP aku itu pak. Kita tukeran HP. Oh my god. Belum awal juga sama. Soalnya kita klik bareng aja kan. Kita benda aja. Volume awal. Dah? Volume periode awal sama semua kan Kak? Harusnya sama. Ini udah. Apa Jan? Kalau ini yang nelayan Udah? Gimana kendalanya? Enggak ada kendala Pak. Udah selesai ininya? Lanjut ke bawah. Berarti volumenya arti tulis Pak. Apa? Tulis yang mana? Ini, tulis aja. Tulis. Ini 100, 103, 102. Udah semua? Kelompok 1, kelompok 2. Ayo cepat. Ya, disegerakan. udah pak. Udah. Sudah simpan saja. Oh, mengapa? Presentasi. Semuanya pak. Ya. Di sini aja boleh nggak pak? Kenapa? Di sini. Apanya? Mengapa presentasinya nggak usah? Udah dong. Tempat duduk aja Pak. Lagi pak biar nggak gerah. Ayo udah. Tuh. Ya kelompok berapa? 2 ya? Ngomong aja lah Pak. Oh, udah sambil. Ya, oke. Ya, madep lagi. Ayo, madep sini lagi. Anwar. Ngomong ini pak masalah. Apa lah? Oke. Dari apa yang udah dikerjakan gitu ya. Masing-masing dari kelompok kan gitu. Apa yang didapatkan? Didapatkannya itu. Dari kelompok 1 dulu. Langsung ke sini pak. Kalau kesimpulannya mencakup semua nggak Pak? Iya. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu benda bisa tenggelam, terapung dan melayang melalui gaya berat. Jadi ketika benda tenggelam itu gaya beratnya itu kurang dari salah pak. Gaya beratnya kurang Kalau dari. dipengaruhi oleh gaya apung. Nah kalau misalnya tenggelam itu gaya apungnya itu lebih daripada beratnya. Terus kalau misalnya melayang itu gaya apungnya itu sama seperti dengan beratnya. Kalau terapung itu si gaya apungnya itu lebih besar daripada si bendanya. Oke. Dari kelompok 2 gimana? Boleh siapa? Yang mana dulu Pak? Ya, yang mana aja. Di awal gak apa-apa. Bagaimana hubungan antara volume benda tersebut di atas dari tadi hasil eksperimennya masih semakin besar Anwar jangan dengerin. besar gaya apinya perubahan Hakim, dia apa dulu? benda bisa tenggelam Ya. gaya apinya lebih kecil daripada gaya
balikin. Melayang dalam fluida. Melayang itu ngapung. Di tengah-tengah melayang. Di enggak lah, enggak bisa. Masa jenis bendanya sama dengan masa jenis air biar bendanya melayang. Oke, terus? Kok air sih Pak? Fluida. Ya. Terus kapan benda dapat terapung? Benda dapat terapung jika masa jenis bendanya lebih kecil dari masa jenis fluida. Terus? Akhir? Kesimpulannya, kondisi benda tenggelam, terapung atau melayang itu dipengaruhi Mana? tergantung sama masa jenis bendanya Pak. Oke, coba. Tadi apa yang sebutin Kiki? Nggak tahu. Hakim? Jadi si gaya apapun itu dipengaruhi oleh volume benda yang dipindahkannya gitu Pak. Sehingga dan itu kan ada berat di Anwar. udara dan juga berat di Anwar. air ya Pak. Nah itu tuh ketika dibuktikan secara ekstrem itu terbukti kalau misalkan si apapun itu begitu karena volumenya kan itu rho-nya konstan ya Pak, terus densitasnya juga konstan. Jadi yang emang berpengaruh itu adalah volumenya Pak. Oke. Ya, betul ya. Jadi apa namanya? Itu sangat berpengaruh sekali dari apa tadi? Masa jenisnya dan volumenya. Ya, volumenya ya. Oke. Ya, itu ya untuk kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Anwar, apa yang didapat pada hari ini? Kapal laut, Pak. Kenapa kapal lautnya? Bisa melayang karena si gaya apungnya itu kok bisa melayang sih Pak? Apa? Bisa apa? Melayangnya apa bener ya? Melayang? Melayang gitu? Mengapung, kok melayang di tengah ya? Ya, benar. Mengapung, kenapa? Karena gaya apungnya itu lebih besar daripada berat kapal lautnya. Oke. Terus apalagi yang didapat hari ini, Amanda? Oke, begitu ya. Oke, pembelajaran Anwar. Ya. Pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fluida dinamis gitu ya. Maka untuk dibaca-baca dulu dalam lagi gitu yang belajar fisikanya. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.